Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Mekarsari Depok. Atas nama Gembala, pengerja, kami mengucapkan selamat beribadah. Mari sama-sama kita siapkan hati dan sikap untuk kita menerima lawatan dan kehadiran Tuhan dalam mengikuti ibadah. Ibadah hari ini akan disertai perjamuan kudus. Siapkan roti perjamuan dan anggur, atau dapat diganti dengan teh dan biskuit. Berikut saya sampaikan pengumuman GBI Mekarsari selama sepekan. 1. Ibadah kul telah diadakan secara tatap muka maupun online. Jika jemaat yang baru ingin bergabung, menghubungi Bapak Agus di HP 0813 1493 7195. Dan bagi jemaat yang telah bergabung dapat menghubungi gembala kul masing-masing. 2. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan seperti konseling, baptisan, KKJ kartu jemaat, penyerahan anak, pernikahan, kul dapat menghubungi nomor sekretariat di HP 0812 1060 2410 dengan Ibu Maureen. 3. Pengumuman untuk ibadah minggu tanggal 8 November 2020 masih diadakan secara online di YouTube channel GBI Mekarsari Depok. 5. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum minggu, persepuluhan atau persembahan lainnya dapat mentransfer ke rekening BCA nomor 1660543 437 atas nama GBI Mekarsari. Bukti transfer dapat di WhatsApp di nomor sekretariat di nomor HP 0812 1060 2410. 6. Like, share, and subscribe atau klik lonceng channel YouTube GBI Mekarsari Depok biar senantiasa menjadi berkat dan senantiasa memuliakan nama Tuhan Yesus. Demikian pengumuman GBI Mekarsari Depok. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Tidak terasa kita sudah memasuki bulan ke-11 di tahun 2020. Semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan luar biasa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, di jalan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari sama-sama kita luangkan waktu kita untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita mau kasih waktu dan hari kita yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Apapun yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, tidak pernah mengurangi kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup Bapak Ibu Saudara juga saya. Kalau 2000 tahun yang lalu dia sudah berkorban buat Bapak Ibu Saudara dan saya, itu tetap berlaku sampai hari ini. Bahkan sampai hari ini kasihnya semakin dahsyat, mengalir, melawat Bapak Ibu Saudara juga saya. Mari sama-sama kita bertemu dengan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih-Mu yang terlalu besar Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti-Mu. Jangan pernah pergi dalam hidup kami Tuhan. Tetaplah tinggal bersama kami. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Yes Jesus. Bahkan seluruh pengabdian, yes amin, tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, terlalu mulia Tuhan Yesus, dan berharga. Sungguh
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Yes. Sungguh indah. Terlalu indah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah bersama-sama kita katakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang kami gak bisa pergi dari Tuhan Yesus. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Engkau terlalu besar Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita menyembah Dia, sembah Dia. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan, terlalu besar dalam hidup kami, terlalu besar untuk kami nikmati. Kasih-Mu terlalu besar Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan, kami bersyukur miliki Engkau Tuhan, yang kasih-Nya tidak berhenti mengalir dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan, yang kasih-Nya terlalu besar. Kami gak bisa jalan sendirian, kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kami gak mau jalan sendirian tanpa kasih-Mu di hidup kami Tuhan. Kami gak bisa jalan tanpa Tuhan, kami perlu kasih-Mu hadir Tuhan.
kami gak sanggup balas kasih-Mu dalam hidup kami. Kalau hari-hari ini kami terlalu sering menyakiti hati Tuhan, sungguh kami minta ampun Tuhan Yesus. Basuh kami kembali dengan kasih yang semula, dengan kasih yang baru Tuhan Yesus. Biar kami punya gairah yang besar sama Tuhan. Kami mau punya gairah yang besar dan dalam sama Tuhan. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Biar Bapak Ibu Saudara sendiri di rumah katakan, terlalu besar kasih-Nya, terlalu besar. Mari bersama-sama kita katakan, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Serahkan haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi bersama-sama katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Serahkan haleluya, 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 haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, sudah siap memuji Tuhan hari ini? Yang siap katakan haleluya. Amin. Panggil namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan
dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, amin Tuhan. Anak Allah, yes. Yesus namanya menyembuhkan, amin. Menyucikan. Dia rela mati buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Tebus dosaku, hidup jadi berarti. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Yes. Sebab dia hidup. Kami gak gentar Tuhan Yesus. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Sekali lagi sama-sama katakan. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Yes. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi sama-sama katakan. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Serahkan haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta yang ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat berkat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih karunia, buat rahmat, buat semua yang Engkau berikan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Bapa, dari tempat ini Tuhan kami mau berdoa, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau masih peliharakan bangsa kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, presiden kami, wakil presiden, para menteri, staf-staf negara, untuk setiap mereka yang bekerja di bangsa kami, biar Tuhan yang senantiasa menyertai dan menutup bungkus. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati Bapa, biar setiap kebijakan, keputusan yang mereka ambil semuanya hanya untuk kesejahteraan rakyat ya Tuhan. Bapa kami juga mau berdoa menyerahkan Tuhan Yesus untuk pandemi yang ada di bangsa kami saat ini Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan semuanya ini boleh berlalu dari bangsa kami ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang ambil bagian dalam penanganan COVID-19 ini, biar Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menutup bungkus, biar mereka juga dapat mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik ya Bapa. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia boleh dipulihkan, kami percaya bangsa Indonesia boleh terbebas dari pandemi Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan
Tuhan untuk banyak yang terdampak secara ekonomi dan semuanya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu biar semuanya boleh Tuhan yang cukupkan, boleh Tuhan yang sediakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk kota kami, kota Depok. Kami membawakan Depok untuk kepada-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin di kota kami yang ada. Biar Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menutup bungkus. Biar mereka dapat bekerja dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan. Biar kota Depok ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biar dari kota Depok ini Tuhan akan memancar terang kemuliaan-Mu ya Bapa bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami mau berdoa untuk Gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko beserta dengan keempat wakilnya. Biar Tuhan yang menyertai, biar Tuhan yang menutup bungkus. Engkau yang berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Taruhkan hikmat-Mu, taruhkan isi hati-Mu Tuhan atas setiap mereka ya Bapa. Berkati pelayanan mereka, berkati Tuhan keluarga mereka. Biar segala sesuatu yang mereka kerjakan boleh Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami mau berdoa juga untuk Gembala rayon kami Tuhan, Pak Yongki beserta dengan kedua wakilnya juga Tuhan, Engkau yang turunkan berkat-Mu bagi para hamba-Mu ya Bapa. Biar mereka juga terus giat dalam melayani Engkau ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus untuk gembala kami di tempat ini, untuk Pak Hengki dan Bu Maria juga Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan yang tutup bungkus, berikan kesehatan, kekuatan buat mereka ya Bapa. Tuhan yang berkati pelayanannya, usahanya, rumah tangganya, keluarganya, segala sesuatu yang dikerjakan tangannya, biar Tuhan yang senantiasa buat berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan. Kami menyerahkan untuk jemaat-jemaat di Mekarsari Tuhan yang berulang tahun di bulan November ini. Biar Tuhan yang menyertai, Tuhan yang berikan umur panjang, kesehatan, hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan taruhkan buat setiap jemaat-jemaat yang berulang tahun. Biar di usia yang baru ini Tuhan, mereka juga boleh mengalami berkat yang baru yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk ibadah-ibadah online yang diadakan. Biar ibadah online ini juga Tuhan boleh dapat memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Biar setiap jiwa yang haus akan Kau boleh dipuaskan melalui ibadah online ini ya Tuhan. Kami mau berdoa juga menyerahkan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Biar Tuhan yang tutup bungkus setiap kami, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang berasal daripada Tuhan supaya dapat melayani Engkau dengan lebih dan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar melalui ibadah online ini juga Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang haus akan Kau boleh dipuaskan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan, kami menyerahkan untuk taman doa rumah pengorbanan. Biar Tuhan yang berkati, biar taman doa ini Tuhan boleh menjadi tempat di mana kami bisa berdoa, tempat di mana kami bisa bersekutu, tempat di mana boleh ada tangan kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar melalui taman doa rumah pengorbanan, banyak juga yang datang untuk berdoa, untuk berdoa bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, ampuni banyak dosa dan kesalahan kami, darah hamba menyucikan dan menguduskan kami. Di atas doa kami ini Tuhan, biar hanya kehendak-Mu saja yang jadi di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadirat-Nya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai.
Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid, seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan.
menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Yes Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan Yesus di tangan-Mu. Bentuk kami Tuhan, bentuk turun kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu Tuhan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Arahkan hati ke surga, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, Allah, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalan hidup kami Tuhan, dalam segenap jalanku, memuliakan dalam jalan hidup kami Tuhan Yesus, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Pagi hari ini setiap kita rindu mulai dengan ibadah online pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami menyerahkan setiap kami, apapun keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, Engkau terus memberkati setiap kami, baik di dalam kesehatan, di dalam kehidupan setiap hari. Kami percaya kami Tuhan yang senantiasa menyertai kami, bahkan terus memberkati kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, khotbah pagi hari ini, minggu ini, dengan tema mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Mari kita baca Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan selalu Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya dan kemuliaannya bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, yaitu lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Saudara, kita baru membaca tentang Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Kita tahu bahwa ini adalah doa Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus yang senantiasa merindukan setiap jemaat mengenal Tuhan dengan baik. Kita juga sama di tempat ini. Sudah lama kita mengikut Dia, baik lewat ibadah, baik lewat kehidupan kita, dalam interaksi kita dengan teman-teman seiman kita mengenal Dia. Sesuatu yang perlu bagi setiap kita, yaitu apapun yang kita lakukan semua, Dia mengenal kita dan mengetahui, bahkan memberikan rancangan yang terbaik. Khususnya termasuk memberikan roh hikmat dan wahyu itu bagi kita. Saudara, di ayat ini kembali kita melihat ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu itu, wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu. Saudara, di dalam doa Rasul Paulus ini, selain dia minta roh, hikmat, dan wahyu itu, tapi dia sekali lagi minta bahwa Tuhan menjamah, membuat kita punya mata hati yang terang, sehingga kita mengerti apa yang ada dalam setiap hati Tuhan bagi setiap kita yang menjadi umatnya. Saudara, bagi setiap kita perlu mengenal tentang hal ini, supaya apa yang kita sudah jalankan selama ini pada akhirnya tidak menjadi sia-sia. Supaya kita tetap mempertahankan iman percaya kita kepadanya. Sehingga apapun yang dialami kita tahu kita punya satu iman yang teguh kepadanya, bahkan juga iman pengharapan yang kudus itu. Sehingga kita tidak gampang diobang-ambingkan oleh sesuatu pengajaran maupun hal-hal yang ada di dunia ini yang senantiasa terus
membawa kita membelokkan pengertian kita, pengenalan kita akan Dia. Saudara, hal-hal ini perlu kita sebagai orang percaya senantiasa terus memberikan sesuatu yang baru bagi pengenalan akan Dia. Kita tidak start dengan pengenalan sampai saat ini, selama berapa tahun kita mengikut Tuhan, sampai apa yang kita sudah lakukan, itu kita tidak start di tempat itu, tetapi kita mau pengenalan ini bertumbuh terus, ya, ditambah-tambahkan lebih lagi dengan hikmat dan roh wahyu yang kita mohonkan kepada Tuhan, kita terus diperbarui. Sehingga kita tahu saat kita mengikut Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh, Dia akan terus menambahkan sesuatu yang baru. Ada satu pengharapan. Kalau sampai hari ini kita tetap beriman kepada Dia, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Saat kita mengikut Tuhan Yesus, apa saja yang akan kita terima, bahkan akan sesuatu yang membuat kita terus bersemangat, ya, untuk berada di dalam Dia. Yang pertama, kuasa Allah nampak di dalam membangkitkan Kristus dari kematiannya. Kita tahu saat Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita, Dia mengalami kematian itu. Tapi setelah 3 hari Dia dibangkitkan. Jadi musuh utama manusia adalah kematian. Tidak seorang pun mampu melawannya. Tetapi setiap orang yang percaya pada Yesus tidak perlu takut menghadapi kematian. Kebangkitan Kristus adalah bentuk suatu kuasa nyata Allah. Ini satu hal tentang kematian, saudara. Dia menebus kita, ya, dari dosa. Dan kita mengikut Dia saat ini di dalam pengenalannya, Dia sekali lagi memberikan suatu kuasa untuk kita tidak takut akan kematian. Ya, ini pertama. Yang kedua, kuasa Allah nampak dengan mendudukkan Kristus di sebelah kanannya, mengatasi segala sesuatu. Kita tahu saat Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu suatu yang kuasa yang tunjukkan bagi setiap kita. Kenapa kita harus tetap mempercayai kuasa Allah itu senantiasa ada. Kita tahu segala hal yang Tuhan berikan bagi setiap kita itu merupakan satu perjanjian. Di mana perjanjian itu melibatkan dua pihak. Satu pihak Allah, satu pihak kita. Jadi kita tidak bisa melalaikan kalau Tuhan sudah melakukan kewajibannya dalam perjanjian ini, Dia menyatakan kuasanya supaya kita semua bisa melihat dan percaya bahwa kita mengikut Tuhan tidak sia-sia dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari firman-Nya. Kita tahu bahwa Dia melakukan sesuatu apa yang Dia janjikan itu dengan suatu kuasa yang bukan tidak ada dasar, ya, di dalam perjanjian itu. Dia punya dasar dan saya sanggup, ya, mendapati semua janji-janji yang ada. Kembali kepada kita semua. Saat ini keadaan pandemi ini kita tahu, ya, kita diperhadapkan banyak hal. Satu pergumulan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, mari kita lihat. Apa saja yang kedua tadi tentang kuasanya yang mendudukkan Tuhan di sebelah kanan Allah Bapa. Yang ketiga, kuasa Allah nampak dengan melantik Yesus sebagai kepala gerejanya. Saat ini kita ada di gereja Tuhan. Kita percaya bahwa kepala gereja adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, Kristus adalah kepenuhan jemaat. Jemaat yang menjadi sempurna karena kepenuhan oleh Kristus. Jika Kristus memenuhi jemaat, mengapa orang Kristen menyingkirkan Kristus di dalam jemaat? Maukah takut menjadi saksi Kristus? Ini satu hal yang perlu kita lakukan juga dan kita imani. Bahwa kita tidak usah takut, ya, menyaksikan Tuhan Yesus
Karena dia adalah kepala gereja yang terus memimpin kita, ya, baik di dalam kehidupan kerohanian maupun di dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami, baik di dalam rumah tangga, di komunitas pekerjaan kita maupun apapun yang kita alami ini. Dia senantiasa ada bersama-sama kita. Saudara, sesuatu yang perlu tetap kita imani, segala sesuatu yang ada di tengah-tengah kita. Pertama, tentang kematian Tuhan yang dia sudah bangkit. Kedua, Tuhan menyatakan dia mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Ada sesuatu kuasa, ya. Dan dia mengatasi semua saat ini bersama Bapa di surga. Yang ketiga, yaitu kuasa Allah nampak dengan melantik Yesus sebagai kepala jemaat. Kristus adalah kepenuhan jemaat. Jemaat menjadi sempurna karena dipenuhi oleh Kristus. Jika Kristus memenuhi jemaat, mengapa orang Kristen menyingkirkan Kristus dari dalam jemaat? Melupakan, ya. Bahkan takut menjadi saksinya. Ini kenyataan, saudara. Kita dengan iman kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, baik dalam segala keadaan yang ada. Sesuatu yang perlu kita cermati kadang-kadang tentang sikap kita, ya, perkataan kita yang tidak mencerminkan kuasa Tuhan yang ada, yang terus menaungi kehidupan kita. Jadi saudara, kita melihat ada 3 hal ini tentang kuasa Tuhan yang dimanifestasikan di dalam kehidupan kita, baik kehidupan rohani maupun kehidupan jasmani. Kita tahu sesuatu yang perlu kita imani kembali. Jangan sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Kita perlu dengan Dia semua. Dan kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Kalau saudara bilang, saya hidup kudus. Saudara hidup kudus bukan karena kemampuan saudara. Tapi Tuhan yang memberikan kemampuan itu. Jadi tanpa Dia kita tidak bisa melakukan apa yang kita katakan itu. Ya, kita rindu, kita tetap mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga sampai kita mengikut Tuhan sampai akhir, kita tetap berkenan di hadapannya, ya, menjadi umat yang berkenan. Saudara, itu jangan sampai hal itu menjadikan sesuatu menjadi kemampuan kita pribadi. Kita tahu bukan kita mampu, tapi kita dimampukan. Itu setiap kita harus mengingat hal itu. Saudara, lebih simpelnya, saat kita ditebus Tuhan, ya, sebagai umat percaya, setiap kita mengerti Tuhan kita itu Tuhan yang menjadi juru selamat atau raja bagi setiap kita. Karena Dia mampu, ya, untuk mengubah, untuk menyatakan sesuatu dalam hidup kita. Sampai doa-doa kita yang kita mohonkan kepada Dia, Dia akan menjawabnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Saudara, ternyata bukan cukup dengan juru selamat kita, tapi kita mengerti bahwa Dia raja dalam kehidupan kita. Dia berkuasa tentang hal apa yang kita lakukan ini, termasuk rancangan kita, rencana kita. Itu perlu bagi setiap kita orang percaya untuk kembali menempatkan iman percaya kita kepada Dia, sehingga kita sungguh-sungguh punya sesuatu kekuatan, ya, untuk mengikut Dia selamanya. Saudara, ini perlu bagi setiap kita, ya. Hari-hari ini perlu sekali, karena apa? Lihat keadaan ini, kita tahu sendiri banyak hal yang tidak bisa dilakukan seperti apa kita, sebagai apa yang kita lakukan dulu. Semua pakai online, ya, semua pakai apa yang dinyatakan di dalam setiap ibadah kita. Tapi itu tidak mengurangi kuasanya. Karena kita tahu 3 manifestasi tadi yang kita tahu dari
Efesus 15 Efesus 1 ayat 15 sampai 23 itu menyatakan hal kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Jadi sampai saat ini Tuhan tetap bersama kita. Mungkin dia memposisikan diri di surga, tapi dia tetap menyertai kita sampai kepada kesudahan akhir zaman. Sesuatu yang buat kita sebagai orang percaya membesarkan iman kita, menguatkan kita bahwa pengharapan kita tidak sia-sia. Karena apa yang dilakukan Tuhan, apa yang menjadikan satu perjanjian Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman, itu nyata, saudara, sampai hari ini. Mari kita jangan mengendorkan iman percaya kita ini. Kita bangkitkan karena Tuhan tetap melihat kita, memperhatikan kita, apapun yang kita lakukan. Termasuk juga dalam setiap kehidupan. Kalau kita punya sesuatu pergumulan, datang kepada Tuhan. Menyatakan iman kita sungguh-sungguh. Karena yang menyatakan suatu kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kita bisa minta sesuatu. Jaminannya Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Apapun, saudara, mari kita percaya lewat firman Tuhan ini, kita dibangkitkan kembali iman kita. Supaya kita tidak terbiasa dengan keadaan yang saat ini membuat kita, suasananya dengan apapun adanya PSBB maupun apa yang kita alami ini, membuat iman kita kendor. Tapi kita bangkit di dalam kelesuan ini semua. Dan senantiasa berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat dan wahyu itu. Mungkin sesuatu yang tidak mungkin menurut kita, tapi mungkin itu saat kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Tuhan memberi kemampuan bagi setiap kita untuk bangkit, untuk menyatakan sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam setiap masalah yang ada. Hal-hal ini perlu setiap kita terus beriman. Kita tahu tadi 3 hal yang menjadi manifestasi kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Biarpun Tuhan saat ini berada di surga bersama Allah Bapa, tapi kita tahu kuasanya tetap menyertai kita, membawa kita terus beriman kepada Dia. Apapun keadaan kita, apapun yang kita hadapi, kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan menjadi raja bagi hidup kita. Bukan sebagai juru selamat saja. Jadi Tuhan sebagai raja yang turun ke dunia ini menjadi juru selamat kita. Itu pengertian kita yang kita harus perbarui. Dia tidak akan membiarkan kita dalam kehidupan mengalami sesuatu pergumulan. Semua keadaan yang kita alami ini, saya percaya itu dalam keadaan sementara bagi setiap kehidupan kita. Tapi kita mau sesuatu yang Tuhan nyatakan sungguh-sungguh. Akhir dari semuanya ini, mari kita tahu setiap kita lebih lagi mengenal Tuhan lebih sungguh, lebih benar. Bahkan juga terus punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Membuat kita senantiasa mengalami mujizatnya, mengalami kuasanya, mengalami janjinya, bahkan sampai mengalami berkatnya. Saya percaya itu, kita sebagai orang percaya, mari kita tingkatkan iman kita lebih lagi. Kita tidak diobang-ambingkan dengan keadaan, dengan pengajaran yang ada, bahkan dengan suasana yang ada di dalam setiap yang kita hadapi. Keadaan mungkin sementara boleh membuat kita tidak mengalami seperti yang lama, lama keadaan yang sungguh-sungguh dalam keadaan normal. Tapi kita percaya itu sementara buat setiap kita. Dan kita percaya Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang lebih dari apapun yang kita alami. Lebih berat dari apa yang kita alami itu. Tapi Dia
mengerti ya kekuatan kita untuk menghadapi pencobaan ini, ya apapun yang kita alami ini, kita punya satu limit-limit tertentu ya di dalam kekuatan, di dalam iman, dan kita percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia mengenal keadaan kita. Saya rindu setiap kita mulai dengan pengenalan Tuhan akan kepada Tuhan yang benar, ya saudara. Didasarkan kepada iman yang sungguh-sungguh, bukan iman yang tidak ada dasar. Karena apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan kita itu sudah nyata. Tinggal setiap kita, ini bagian kita, itu bagian Tuhan. Sudah dinyatakan jelas, tapi bagian kita, iya dong, buah perjanjian. Tuhan menjadikan sesuatu dalam hidup kita. Kita sebagai penerima janji juga akan lakukan keadaan bagian kita. Tidak mungkin kita tidak melakukan bagian kita. Ya. Karena kita tahu perjanjian dua belah pihak. Tuhan di satu pihak kita. Itu semua kita harus melakukan perjanjian itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Apa yang digariskan di dalam perjanjian itu, apa yang menjadi kewajiban kita, ya, kita harus lakukan dengan benar, dengan baik. Pertama tentang mengenal Dia dengan benar itu. Yang kedua, bagaimana dengan keadaan kerohanian kita sebagai orang percaya. Kita tahu saudara, kalau agama itu bicaranya dari luar ke dalam. Ya. Kita kekristenan bukan agama, ya, tapi satu bentuk kehidupan, ya, yang punya sesuatu iman kepada Tuhan yang terus didisiplinkan tentang hal itu. Bukan seperti tentang agamawi semua. Ya, semua didasarkan kepada apa yang di luar, apa yang kelihatan. Saudara, kita tahu satu pihak bagian Tuhan sudah Tuhan lakukan, sudah dinyatakan lewat kuasanya ini. Sekarang bagian kita, apa kita sungguh-sungguh sudah beriman kepada Dia, sudah mengenal Dia dengan baik. Bahkan apapun yang dalam kehidupan kita, mari kita persiapkan sungguh-sungguh. Supaya iman kita, pengenalan akan Dia, senantiasa bertumbuh. Ya. Bukan start di tempat ini. Mari kita mulai, masing-masing kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, ajar kami lebih lagi hari-hari ini untuk kami boleh mengenal Engkau lebih baik dengan benar. Tuhan, Engkau curahkan roh-Mu bagi setiap kami supaya kami memiliki roh hikmat dan pemahaman yang sungguh-sungguh. Bahkan Engkau berikan kami mata hati yang terang supaya kita mengerti akan semua kebenaran firman-Mu ini. Dan kami percaya apapun kami lakukan, kami percaya Tuhan menyertai kami, bahkan melindungi kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Minggu ini adalah minggu pertama, adalah minggu perjamuan kudus. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, sore hari ini, pagi hari ini kami percaya Engkau terus menuntun kami, untuk kami senantiasa mengucap syukur atas apapun yang kami alami. Termasuk juga pagi hari ini kami boleh mengucap syukur lewat perjuangan kudus ini yang Kau telah nyatakan lebih lagi, supaya setiap kami boleh mengingat Engkau akan segala kebaikan-Mu di dalam perjamuan kudus ini, dan Engkau senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Perjamuan kudus adalah perjamuan kudus Tuhan Yesus sendiri, karena dilakukan dengan kekudusan. Dan sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, mari kita datang kepada Yesus
supaya setiap kita saat ini memeriksa keadaan kita, dan kalau ada dosa dalam kehidupan kita, kita minta ampun kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Engkau melihat setiap kami, kehidupan kami. Kalau ada sesuatu yang kami alami Tuhan dalam kehidupan kami, dosa-dosa yang kami belum nyatakan sebelum kami menerima perjamuan kudus-Mu, Tuhan ampuni setiap kami dalam perkataan, pikiran kami, bahkan perbuatan kami, supaya kami dikuduskan untuk melakukan perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kita ada roti dan anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk mengingat aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah perjamuan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, mari kita angkat cawan tinggi-tinggi, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah adalah ucapan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum cawan Tuhan. Mari kita ucapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, Engkau telah mencurahkan berkat-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Kami percaya bahwa segala penghiburan dan kekuatan semuanya datang dari Tuhan Yesus Kristus yang kami terima dengan iman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini saudara, kita akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah adalah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati sampai kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.